Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rizky Nur Pratama. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen di Universitas Pancasakti Bekasi. Dengan dosen pengampu Ibu Niwinasari Kusumaning Tias, SIP, SE, MM. Ya, di sini pula saya akan mempresentasikan dari mata kuliah Ekonomi Manajerial yang berjudul Peramalan Permintaan. Peramalan permintaan. Tujuan peramalan ekonomi adalah untuk mengurangi resiko atau ketidakpastian yang dihadapi perusahaan dalam pengambilan keputusan operasional jangka pendek dan dalam perencanaan untuk pertumbuhan jangka panjang, yaitu 1. Teknik survei, dan 2. Jejak pendapat, dan yang ketiga mendapatkan perspektif luar negeri. Metode peramalannya yang dipilih oleh suatu perusahaan bergantung pada 1. Biaya persiapan peramalan dan keuntungan yang dihasilkan dan penggunanya. 2. Jangka waktu dalam pembuatan keputusan. Dan yang ketiga, periode peramalan atau jangka pendek atau jangka panjang. 4. Tingkat akurasi yang dikehendaki. 5. Kualitas dan ketersediaan data. 6. Tingkat kerumitan hubungan yang akan diramalkan. Teknik survei. Survei Departemen Perdagangan lebih komprehensif. 2. Survei tentang rencana perubahan inventory dan harapan penjualan. 3. Survei tentang pengeluaran konsumen. Dan jejak pendapat. Perusahaan dapat meramalkan penjualannya melalui pendapat para pakar di dalam dan di luar perusahaan. Ada beberapa teknik jejak pendapat, yaitu 1. Jejak pendapat eksekutif. 2. Jejak pendapat tenaga penjual. 3. Jejak pendapat tentang keinginan konsumen. Dan di sini ada analisis deret sampai waktu. Mengapa kebanyakan data deret waktu berfluktuasi dan bagaimana menggunakan informasi ini untuk meramalkan nilai-nilai dari deret waktu. Sebab-sebab terjadinya fluktuasi dalam data deret waktu, yaitu 1. Tren sekuler atau sekuler trend. 2. Fluktuasi skill atau cycle fluctuate. 3. Variasi musiman atau seasonal variation. Dan proyeksi tren. Begitu paling sederhana dari analisis deret waktu adalah memproyeksi tren masa lalu dengan meletakkan suatu garis lurus pada data, baik secara visual atau lebih persis lagi dengan analisis regresi. Variasi musiman. Dengan meningkatkan keterkaitan variasi musiman, kita dapat memperbaiki perkiraan penjualan listrik dalam kota secara signifikan. Kita dapat melakukan ini dengan menggunakan metode rasio trend atau ratio to trend atau dengan menggunakan variabel dummy. Teknik penghalusan. Metode lain untuk peramalan sederhana ada teknik penghalusan atau smoothing technique. Teknik itu meramalkan suatu deret waktu atas dasar beberapa rata-rata dari nilai-nilai yang lalu saja.
metode barometrik. Salah satu cara untuk meramalkan atau mengantisipasi perubahan jangka pendek dalam aktivitas ekonomi atau titik balik dalam siklus bisnis adalah dengan menggunakan indeks dan indikator-indikator utama peningkatan dalam indikator ekonomi utama atau leading economic indicators. Digunakan untuk meramalkan peningkatan dalam aktivitas bisnis secara umum dan sebaiknya. Model ekonometrik, yaitu teknik peramalan ekonometrik sering menggunakan hal-hal yang terbaik yang terdapat dalam teknik peramalan lain seperti tren atau variasi musiman, teknik penghalusan dan indikator utama. Metode peramalan ekonometrik dapat bervariasi antara model persamaan tunggal dari persamaan yang dihadapi perusahaan untuk produknya sampai model persamaan peramalan input-output, yaitu suatu perusahaan dapat juga meramalkan penjualannya dengan menggunakan tabel input, analisis input-output, yaitu input-output analisis. Diperkenalkan oleh Wesley Leatherwood, mengarah pada studi empiris tentang ketergantungan antar berbagai industri dan sektor. Ya, itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.